Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Putri Gempita. Aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini aku ingin membuat video tentang apa aja yang udah aku pelajari selama semester 2 ini dalam mata kuliah kriminologi. Jadi dalam kriminologi itu kita belajar tentang kenapa kejahatan itu bisa terjadi. Kriminologi bukan cuma belajar tentang kejahatan, tetapi juga mempelajari seperti penyebab kejahatan, terus dampaknya bagi masyarakat, dan cara mencegahnya. Selanjutnya, apa sih pengertian dari kriminologi? Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, korban, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi menggabungkan ilmu hukum, psikologi, sosiologi, dan sosial. Kemudian, apakah sama kriminologi dengan hukum pidana? Jawabannya itu ada perbedaan antara kriminologi dan hukum pidana. Jadi, hukum pidana itu sifatnya lebih terbatas. Dalam hukum pidana mempelajari tentang perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan undang-undang sebagai kejahatan tindak pidana. Sedangkan kalau kriminologi secara etimologis itu yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Selanjutnya, adapun penyebab orang melakukan kejahatan. Dalam kriminologi dipelajari faktor penyebab kejahatan seperti yang pertama lingkungan pergaulan, yang kedua ekonomi, yang ketiga keluarga, yang keempat trauma, yang kelima kurangnya pendidikan, dan yang keenam pengaruh media sosial. Karena tidak semua kejahatan terjadi tanpa alasan. Selanjutnya ada teori-teori kejahatan. Kriminologi juga mempelajari teori tentang kenapa orang bisa menyimpang. Contohnya ada 3 teori seperti teori labeling, yaitu seseorang dianggap jahat terus hingga akhirnya benar-benar menjadi pelaku. Yang kedua, teori konflik, yaitu hukum kadang lebih menguntungkan kelompok tertentu. Dan yang ketiga, teori kontrol sosial, yaitu kurangnya pengawasan membuat orang lebih mudah melanggar aturan. Selanjutnya ada teori-teori kejahatan, pelaku dan korban kejahatan. Kriminologi tidak hanya fokus pada pelaku tetapi juga pada korban. Yang dipelajari, yang pertama dampak psikologis korban, perlindungan korban, hubungan korban dan pelaku, kemudian hingga pemulihan setelah kejahatan. Kemudian, adapun bentuk-bentuk kejahatan. Jenis kejahatan yang dipelajari sangat luas, seperti yang pertama pencurian, yang kedua korupsi, yang ketiga cybercrime, yang keempat narkotika, yang kelima kekerasan, yang keenam bullying, yang ketujuh kejahatan di media sosial. Lalu, adapun pencegahan kejahatan. Kriminologi juga mencari solusi agar kejahatan itu berkurang. Contohnya, pendidikan, penyuluhan, pengawasan sosial, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang adil. Tujuannya bukan hanya menghukum tapi juga mencegah. Lalu, kenapa sih Fakultas Hukum harus mempelajari kriminologi? Jadi, mempelajari kriminologi supaya mahasiswa hukum tidak hanya tahu pasal dan hukuman, tetapi juga paham alasan seseorang melakukan kejahatan serta cara mencegahnya. Mungkin cukup sekian tentang materi yang telah aku pelajari selama menjadi mahasiswa semester 2 dalam mata kuliah kriminologi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menambah ilmu teman-teman. Maaf jika ada salah pengucapan kata. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.